warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Ar-Razi Hashim dengan tema Jalan Menuju ke Allah. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan agar Buya Ar-Razi Hashim dan keluarga diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Dalam kitabnya Ar-Risalah, yaitu Risalah At-Turuq ilallah, kecil sekali dahulu dia ulang lagi dalam kitab Fawaid bin Jamal, bahwa jalan kepada Allah itu ada 3. Pertama, jalan yang umum. Ini istilah dari saya, tapi istilah dari beliau jalan abidin, zahidin. Jalannya orang ahli ibadah dan ahli zuhud. Orang ahli ibadah dan zuhud suka dengan angka-angka. Nabi SAW ajarkan zikir dengan angka, tapi Nabi SAW tidak membatasi zikrullah pada bilangan-bilangan tertentu. Bilangan dan angka hanyalah contoh dari baginda Nabi Muhammad SAW. Sedangkan zikrullah itu zikran katsira, ya alladzina amanu zkurullaha zikran katsira. Wahai orang yang percaya kepada Allah di hatinya, di qalbinya, zikirlah sebanyak-banyaknya. Maka angka 100, 70, 1000, 11.000, 70.000 al-Fatihah. Ya. Namun orang awam, bagi dia zikir pagi petang sudah cukup. Ya. Tapi bagi orang yang lain itu tidaklah cukup. Ya. Jika ada di dunia nyata orang punya ekonominya apa sebutannya, ya pas-pasan gitu, apa namanya, cukup. Nah, inilah orang kelompok pertama itu, yang mencukupkan penghasilan rohaninya dengan zikir bagi petangan angka-angka tertentu. Mereka ini juga zuhud, mereka takut jika memegang dunia, takut tergoda oleh dunia. Mereka khawatir dia goyah dari dunia, maka mereka mentalak dunia dengan cara meninggalkan zahirnya dunia. Ya. Maka mereka disebut dengan az-zahidun, dan juga disebut dengan abidun. Zahidin, abidin, orang yang zuhud secara zahir dan orang yang ahli ibadah secara zahir. Dan ini tariqah ammah, tariqahnya umum. Maka banyaklah ahli fikih mengatakan, tidak usah bertariqah, amalkan saja. Akhirnya murid-muridnya, bahkan dirinya sendiri mempunyai amal rohani tidak tertata dengan baik, tidak mempunyai kedisiplinan yang utuh. Mereka beramal masihlah karena urusan dunia atau urusan menyelesaikan persoalan dunia. Ya. Mereka ini beramal jika ada masalah kehidupan, maka dia zikir. Ada masalah rezeki, maka dia sholawat. Maka kita sholawat, niatkan taqarruban ila Allah, ya, menjawab panggilan Allah. Adapun rezeki yang melimpah, itu berkah dari sholawat. Yang benefit bukanlah maqasid. Benefit itu hanya fasilitas. Adapun maqasid, tujuan kita adalah taqarruban ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Maka jika ada zikir pelancar rezeki, pelaris uang rezeki, itu zikir awam. Zikir, kita zikir mendekatkan diri kepada yang maha memberi rezeki. Kita berzikir mendekatkan diri kepada yang maha kaya dan yang maha mengayakan. Zikirnya sama, jika niatnya berlainan, hasilnya pun lain. Ya, hasilnya pun lain. Kelompok yang kedua, kelompok ahlul riyadhah wal mujahadah, boleh juga disebut kelompok ahli tariqah, kelompok para salik.
ahli tarekat atau para pesuluk ini, mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan latihan-latihan tertentu. Ini boleh jadi dengan khalwat, ya. Khalwat ini menyepi 3 hari, 10 hari, 10 hari, bahkan bertahun-tahun. Ada seorang syekh dari Dagestan, namanya Sidi Abdullah Dagestani, guru daripada Syekh Nazim, ya. Syekh Abdullah Dagestani ini bersuluk 6 tahun. Tuan-tuan tak sanggup ikut dia, bukan waktunya. Cara dia bersuluk, setiap kali dia lalai ingat Allah, dia wudhu. Hati dia lalai, dia langsung wudhu. Dia anggap itu hadas. Jadi bagi Sidi Abdullah, hadas itu ketika engkau memasukkan dunia yang kotor, yang berhadas itu ke dalam dirimu, sehingga engkau lalai. Lalai saja, langsung dia untuk. Apatah lagi jika memikirkan dunia. Maka beliau jika terfikirkan dunia, dia langsung mandi taubat. Sanggup begitu? Ada yang sanggup? Ya, ini riyadhah suluk beliau. Sidi Abdullah Dagestani ini tokoh dan Naqsyabandiyah Khalidiyah. Naqsyabandiyah Khalidiyah yang juga berkembang di negeri kita, di Nusantara. Ya, mayoriti Naqsyabandiyah di negeri kita, Naqsyabandiyah Khalidiyah. Ini yang banyak dipakai, ya, di Sumatera ada Syekh Abdullah Wahab Rakan, Abdul Wahab Rakan, ya. Pada Syekh Abdul Ghani Batu Besuai, ya. Batu Besuai itu semua Minangkabau itu. Kalau Syekh Abdullah Wahab Rakan, Abdul Wahab Rakan, ya, itu wilayah Riau, ya, Rakan. Tapi berkalamnya mirip-mirip orang Minang. Saya tidak tahu apakah beliau ini Riau saja tercampur dengan Minangkabau, karena kalau bercakap menggunakan ambu, hamba, ya, Wallahu a'lam. Di Sumatera Barat, di Minangkabau ada Syekh Muhammad Tahir, murid dari Syekh Ismail Minangkabawi. Mereka semua dan mempunyai semua murid-murid yang berkembang sampai kemana-mana. Di Jawa juga ada, ya. Syekh Abdul Azim, dan ada Azim di sini, ya. Oleh karenanya, tarekat yang kedua ini tarekat yang sangatlah ketat. Kita boleh sebut tarekat salikin, tarekat para pesuluk. Tapi di zaman ini sungguhlah rumit dan sulit. Ya, alhamdulillah masih ada mursyid-mursyid mulia. Mereka Allah kuatkan untuk tetap membuat suluk 40 hari, 10 hari. Bahkan masih modal lama lah, baru masuk sekitar 30.000. Banyak juga yang langsung pulang. Ya, karena zaman sudah berubah, kita pun bolehlah merubah beberapa jalan, ya. Karena, ya, jalan-jalan yang di depan itu, lembuh-lembuh itu pun ada tajdidnya, ya, diperbarui. Jalan zahir diperbarui. Kenapa jalan batin tidak diperbarui? Maka kita memerlukan ijtihad walaupun sedikit dari para ulama. Tentunya ulama yang bersanad kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Sidi Syekh Abdullah Dagestani begitu ketat dan tasyadud pada dirinya? Ternyata beliau ini mengamalkan kalam Imam Nawawi, likulli syai'in uqubat wa uqubatul arif inqita'uhu anil dzikr. Setiap sesuatu ada siksaannya, dan siksaan seorang yang arif. Jadi bagi orang yang pezuhud, dia ada siksaan dia jika dia mengambil dunia, dan dia tertidur dari tahajud, dia tersiksa. Tapi bagi para pesuluk ini, orang-orang yang mulai menempuh jalan kepada Allah, siksaan itu adalah inqita'uhu anil dzikr. Bagi orang-orang yang ini, dia terputus dari zikrullah. Oleh karenanya, beliau Sidi Abdullah
berwudu apabila lalai, mandi taubat apabila dia ingat kepada dunia. Fafi hadzal bayan yadulluka ala syaraf al-dzikr. Beginilah kata beliau Imam Abu Bakar Al-Banani, nyatalah bagimu kemuliaan thariqah zikr. Ya, thariqah salik itu thariqah zakirin. Boleh kita sebut thariqah zakirin, ya. Namun apa kelemahan para salik ini? Dia sangatlah terobsesi menjadi wali, sangatlah terobsesi hendak menjadi mursyid, hendak menjadi kutub, menjadi wali abdal. Dia terobsesi hendak menjadi wali-wali. Bolehkah kita berniat jadi wali? Lebih dari boleh, wajib. Tapi bukan wali yang dipahami awam. Orang awam memahami wali yang sakti, yang punya karamah, yang berjalan di atas air, terbang di awan, ya, bisa berpindah dalam sekejap. Itu wali yang bukan itu yang kita maksud. Jika Tuhan hendak menjadi wali, Tuhan hendak bercita-cita menjadi wali dalam pengertian kekasih Allah, maka itu tujuan yang mulia. Itu yang dibaca di dalam ilahi anta maksudi wa ridwaka matlubi, itu jadi wali. Jadi kalimat ilahi anta maksudi wa ridwaka matlubi, ya Allah, hanya engkau tujuanku, hanya ridwamu yang aku cari. Itu adalah wali. Wali yang sebenarnya, yang tujuan dia hanya Allah, dan yang dia tuntut dari Allah hanyalah ridhonya, tidak menuntut yang lain. Ini yang disebut wali hakiki, bukan wali indal awam, ya. Oleh karenanya Imam Al-Qushairi mengatakan kembali, al-dzikru unwanul walayah wa manarul muslah wa tahqiqul irada wa alamatu sihhatil bidayah wa dilalatu safa'in nihayah. فليس وراء الذكر شيء وجميع الخصال المحمودة راجعة إلى الذكر ومنشؤها عن الذكر. Thariqah para muhaqqiqin. Nah, mereka pun terbagi dua, satu ahlul haqaiq, satu ahlul ma'arif. Ahli haqaiq, ahli hakikat, mampu dalam hakikat. Disinilah terjadinya syatahan, kata-kata yang membuat mereka kemudian dituduh kafir. Jadi jika ada sufi dituduh kafir di bab hakikat. Ini yang terjadi pada Ibn Arabi, yang terjadi pada Suhawazi Al-Muqtul, yang terjadi pada Syekh Siti Jenar, yang terjadi kepada Al-Hallaj,
mereka berwarikuna, mereka sangatlah mampu karena larut dalam apa? Dalam hakikat. Sampai-sampai ini pun ditulis oleh Buya Hamka. Buya Hamka tulis dan mengakui, dan itu tidak salah. Jadi Buya Hamka yang seorang, kalau di Indonesia itu semua Muhammadiyah, kaum muda. Muhammadiyah ini dituduh Wahabi, padahal bukan Wahabi. Ini Buya Hamka tulis buku Lembaga Hidup, Falsafah Hidup. Apa kata beliau? Orang-orang yang menuntut Tuhan, dia pun kadang tidak sadar mengatakan, tiadalah diriku kecuali Allah. Tapi orang mabuk belum orang sadar. Kalau Tuhan lagi sadar baca aku Allah, maka itu zindik, itu kafir mutlak. Ya? Kenapa? Dia masih merasa dirinya ada. Jika dia lapar, masihlah dia lapar. Jika dia syahwat, masihlah dia berkawin. Jika ada duit uang di depannya, masihlah dia minat. Masa Allah berminat kepadamu? Masa Allah mau kawin? Ya, mungkin Allah itu. Maka orang ini yang mengaku-ngaku, ya, bahwa kain mustahil Allah. Dan itu orang paling zalim, ya. Faman azlam mimman iftara 'ala Allahi kadziban. Maka siapa lagi yang lebih zalim daripada orang yang berdusta atas nama Allah. Oleh karenanya, orang yang belum sampai kepada hakikat tapi berangan-angan sampai pada itu, dia menghalalkan tentang Allah yang tidak berkesesuaian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan diri kita semua terjaga dari itu. Oleh karenanya wajib belajar akidah Ahlus Sunnah sebelum bertasawuf. Jadi wajib belajar akidah Ahlus Sunnah sebelum bertariqah, atau wajib sembari bertasawuf kita belajar akidah Ahlus Sunnah. Jadi sama-sama jalannya. Adapun kelompok kedua dari Muhibbin ini adalah mereka yang sampai ke maqam ma'rifat. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Ma'rifat itu majmu'ul haqa'iq, kumpulan dari hakikat. Itulah namanya ma'rifat. Dikumpulkan pemahaman yang benar itu, barulah tumbuh kema'rifatan kepada Allah. Orang bermakrifat muncullah adab kehambaan. Jadi yang mengatakan zat aku, zat Allah, dia tidak beradab. Dia tidak yang mengatakan sifatku, sifat Allah, dia tidak beradab. Dia baru berhakikat, belum bermakrifat. Maksud ulama, tiadalah zat aku yang ada hanya zat Allah, tiadalah sifat aku yang ada hanya sifat Allah. Bukan sifat aku ini adalah sifat Allah, itu tidak benar. Ya. Inilah makna la ilaha illallah. Tiadalah sifat aku yang ada hanya sifat Allah. Tiadalah wujud aku yang ada hanyalah wujud Allah secara hakiki. Maka aku ini diwujudkan oleh yang maha wujud. Jadi jangan kemudian membaca buku-buku hakikat lalu kita salah paham dan mengatakan diri kita ini Allah, ya, na'udzubillah, subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada zikir. Lalu apa zikirnya mereka? Zikir arifin tidak lagi angka bilangan, tidak lagi menyebut semata. Mereka sudah sampai pada taraf perlu memandang kepada yang dizikirkan. Apabila ada orang menyebut nama, kita jumpa dia terus tanya, ya misalnya saya jumpa nih Haji Azim nih, mana Haji Azim? Wah ini depannya. Artinya saya sebut nama dia, tapi saya tidak kenal kepada dia. Betapa banyak orang berzikir kepada Allah, tapi dia tidak kenal kepada Allah. Sehingga dia bertanya, mana ke Allah? Ya, dia bersahabat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak kenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mengatakan,
Tuhan, apa caranya supaya saya mimpi bertemu Rasulullah? Berarti dia belum kenal kepada Rasulullah SAW. Ya, tiadalah di alam ini wujud kecuali limpahan dari wujud Nur Muhammad SAW. Maka memandang alam pada hakikatnya memandang Nur Sayyidina Muhammad SAW. Maka berkatalah Syekh Abdul Qadir Jilani dalam risalah Ilhamnya, siapa yang kenal Allah, dia tidak mungkin lagi meminta jumpa kepada Allah, mungkin selalu jumpa. Siapa yang kenal Nabi Muhammad SAW, dia tidak minta lagi mimpi jumpa Nabi Muhammad SAW. Jadi zikirnya mereka apa? Karena mereka kenal, mereka mengamdang dalam zikirnya. Sama-sama baca nama Allah, sama-sama baca Subhanallah. Lain izahnya adalah yang pertama sibuk dengan angka, sibuk dengan makharijul huruf. Yang kedua sibuk dengan niat-niat ingin jadi wali, ingin tenang, ingin bercahaya, ingin dapat aura dan cakra. Sedangkan yang ketiga, dia sudah kenal Allah Maha Bercahaya, sudah kenal zat yang tiada tara, maka zikirnya disebut zikir syuhudiyah. Dia menyebut dengan lisan, tapi batinnya memandang kepada yang disebut. Karena Allah tiadalah berupa seperti makhluk, tapi dia mengatakan wajahnya manusia, wajahnya Adam itu suratul Rahman. Oleh karenanya memandang kepada wajah diri, memandang kepada wajah Allah. Dimana lihatna wajah al-insan, wajah bani Adam muntajihun ila wajhillah. Karena wajahnya manusia, dia langsung berhadap-hadap sebenarnya dengan wajah Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kali Maulana Al-Hasan Sayyidina Al-Hasan Al-Basri syaka ilaihi rajulun, ada seseorang datang kepadanya mengeluhkan tentang hatinya keras. Ya Sayyidi, hatiku tidak menikmati zikrullah. Wahai Tuan Syekh, kenapa diriku tidak menikmati sholat, tidak menikmati bersolawat? Apa obatnya wahai Tuan? Apa yang Sayyidina Al-Hasan? Udnuhu min majalis dzikr, dekatkan diri kepada majelis-majelis zikir. Majelis zikir ini dua, satu zikir ritual, satu zikir spiritual. Zikir ritual yang kita lakukan tadi, zikir pagi kita, ya, semua yang berhadir ini saya izinkan, ijazahkan mengamalkan wirid asas yang kita baca dan contohkan pada hari ini. Syahadat, lalu baca apa? Istighfar 100. Setelah syahadat baca apa? Istighfar 100. Ini zikir Nabi SAW. Yang kedua, La ilaha illallah 100. Jika kita punya waktu yang luang, lanjutkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 100. Tapi jika lagi sibuk, lagi ada urusan, lagi jika ada kegiatan lain, program lain, maka baca La ilaha illallah, ya. Dan yang ketiga, bersalawat kepada baginda SAW juga 100. Dan yang terakhir, bersalawat atau bertasbih dengan menyebut subhanallah bihamdi, subhanallah, ya. Ini yang asas. Lalu tambahkan jika waktu luang, ya Latif 129 kali, ya Allah minimal 40 kali, ya, 40, 60, 10, 100, syukur-syukur 1000, ya. Tapi segitu pun cukup. Boleh dizahirkan, boleh dibatinkan. Yang dibatinkan mesti ditarkib, cari lagunya, ya. Kalau ditutup dengan baca suratul Fatihah, dikirim kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan guru yang mengajarkan, ya, guru yang mengajarkan. Ini disebut wirid asas. Hatta seorang Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan zikir ini, apalagi kita, ya. Kecuali ya Latif tambahan dari ulama
berdasarkan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Ini silakan ya, diamalkan ini akidah. Kata Imam Syazili, orang yang terhubung kepada kami, maksudnya para sufi, para wali, ada kalanya dengan cara membaca kitab mereka, ada kalanya dengan mengamalkan zikir mereka, ada kalanya dengan bersohbah khidmat kepada mereka, ada kalanya dengan ikut suluk tarbiyah mereka. Nanti pilihlah. Al-Imam Al-Talibi juga ditanya tentang obat daripada kerasnya hati. Jadi beliau ditanya, wahai Tuhan Al-Talibi, hatiku keras, apakah obatnya? Apakah penawarnya? Apa jawaban beliau? Adin Allah, perbanyaklah menyebut nama Allah. Maka bolehlah kita sebut Zikrullah Tabibul Qulub. Ini kaidah. Zikir kepada Allah penyembuh kalbu, penyembuh kalbu. Maka obat hati yang sakit, hati yang gelisah, hati yang tidak tenang, hati yang berprasangka, hati yang banyak was-was, itu obatnya adalah zikrullah. Dan zikrullah ini afdalnya kenal kepada yang dizikirkan. Oleh karenanya syarat usul ila Allah adalah ilmu. Syarat sampai ke hadirat Allah ilmu. Karena banyak orang sudah banyak zikir, sudah terbakar dengan kalimatullah, tapi dia tidak juga merasa jumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kenapa? Karena dia berjalan tidak dalam ilmu. Lalu beliau mengatakan, al-qulub tasadda kama yasdal hadid yakunu jila'u habib dzikr. Kalbu itu juga akan ternodai sebagaimana berkarat ya. Kalbu itu akan berkarat sebagaimana berkaratnya besi, maka pembersihnya yang membuat dia kembali mengkilap adalah zikrullah ya. Dan zikru Sayyidina Muhammad SAW, zikrillah, menyebut mengingat tentang Sayyidina Muhammad SAW, bagian daripada zikrullah. Inilah bagian akhir yang mau saya sampaikan. Jika ahwal rasa terlalu kuat, perbanyaklah sholawat, karena ini menawari ya, jazarat ruhiyah, tarikan rohani yang sangat kuat ya. Pernah melihat orang zikir berteriak, itu obatnya sholawat. Penawarnya adalah sholawat. Bersolawat nanti badannya, tubuhnya, jiwanya akan dilembutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kenapa mengingat Nabi Muhammad SAW bagian dari mengenal Allah? Karena beliau di atas para wali. Wali Allah itu jika dipandang, memandangnya menghantarkan kita kepada memandang Allah. Apalagi penghulunya para wali dan nabi Sayyidina Muhammad SAW. Maka mengingatnya, mempelajari tentangnya akan menghantarkan kita kepada mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak menyembah Sayyidina Muhammad SAW, apalagi menyembah guru. Kita hanya menyembah Allah wahdah ya. Namun jalan untuk menyembah Allah, mengenal orang yang paling sempurna menyembah Allah. Oleh karenanya dalam tafsir Isyari, tiadalah aku menciptakan jin dan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, kecuali untuk menyembah aku. Dan itu dia adalah Sayyidina Muhammad SAW. Maka jika diterjemah, diterjemahnya, ditafsir, ditakwil, tiadalah aku cipta jin dan manusia kecuali untuk engkau, hai Muhammad SAW. Oleh karenanya kalimat laulaka ya Muhammad itu bukan hadis Nabi, itu hadis ilhami yang turun kepada seorang wali. Saat dia baca ayat ini, maka dia mendapatkan satu sir di kalbunya. Allah berkalam, laulaka ya Muhammad, kalau bukankah engkau ya Muhammad, ma khalaqtul aflaq, aku tidak ciptakan jin manusia dan alam semesta, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku cipta jin dan manusia semua alam semesta kecuali untuk engkau ya Muhammad
karena engkau yang paling pertama kali, yang paling sempurna, paripurna menyembah aku. Allah perlu disembah? Tidak, kita yang perlu menyembahnya. Ya. Dia tidak bertambah kaya dengan salat kita, tidak bertambah kekuasaan kerajaannya dengan zikir kita. Kita yang memerlukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, ya, ma'rifatullah fi ma'rifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Allah ada pada sir mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan main-main lagi. Hidupkan majlis maulid. Hidupkan majlis maulid, ya. Kalau di Jakarta kita ada malam maulid. Setelah maulid kami baru tawajud. Ada malam ilmu, karena ilmu itu sirnya bagi Rasulullah. Karena ulama dulu mengatakan hari Rabu, malam Rabu itu malam nur, malam ilmu. Maka kami hidupkan mulai daripada asar hari Selasa, pagi esok ke petangnya Rabu, kita hidupkan sampai tengah malam. Kita mengkaji ilmu. Silakan cari waktu, cari time-nya di majelis-majelis. Mesti ada majelis ilmunya, mesti ada majelis salat dan zikrullah. Jadi ada 3 yang penting: majelis ilmu, majelis salat, majelis tawadduh zikrullah. Ya. Terserah dikasih nama apa, yang penting isinya itu. Ya. Majelis ilmu disebut misalnya kuliah, kuliah ma'rifat, boleh. Majelis salat disebut majelis mahabbah, silakan. Majelis tawadduh disebut majelis maghfirah, majelis taubat, itu hanya nama. Ya. Nasinya nasi santan. Di Jakarta namanya nasi uduk, di Bandung namanya nasi liwet, sampai di sini nasi lemak. Ya, sama kita suka semua. Yang lain nanti di lauknya, tambahan-tambahannya. Itu disebut thariqah. Thariqah itu bahannya sama. Yang lain itu, yang berbeza itu adalah penyajiannya, ya, dan perasaan orang yang sedang mencicipinya. Ya. Oleh karenanya kita kadang-kadang menyalahkan makanan padahal lidah kita yang sedang panas dalam. Ya. Orang sedang panas dalam, dapatkah dia menikmati sesajian? Dapatkah dia menikmati apa yang dihidangkan di depan? Tidak. Maka jangan salahkan makanan di hadapanmu, salahkan lidahmu dan mulutmu yang sedang berpenyakit. Ya. Jangan salahkan zikirmu dulu, tapi salahkan dirimu yang sedang bernoda, kalbumu yang sedang berpenyakit. Di qulubi maradun, kalbu mereka berpenyakit. Jika az-zikru kuntul qulub, zikir itu makanan hati, maka bagi orang yang sedang sakit, zikir itu tabibul qulub. Obat dulu. Mana ada obat yang manis? Obat manis, obat pahit. Pahit. Oleh karenanya bertahan, bersabarlah atas pahitnya obat. Nanti kita akan merasakan manisnya zikrullah. Ya. Namun jika orang mengatakan, wah saya sudah baik, sudah, jadi tidak akan menikmati itu sampai mati. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga ini, karena ini majelis penutup pada rihlah mahabbah kami. Kami bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga majelis ini diberkahi, tempat ini diberkahi, Bapak dan semua ahli majelis dan khidmat, Allah berkahinya. Dan kami, jika ada yang tidak berkenan, telah membuat sibuk, merepotkan, astaghfirullahaladzim, kami dari hati yang paling dalam memohon maaf atas semua kesalahan.